Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di Bupena subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 ada muatan bahasa Indonesia, yaitu kalimat penolakan yang ditandai dengan kata maaf dan tidak. Kita lanjut. Kemudian di muatan SPDP kita mempelajari jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Bahan alam itu semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam bisa dibuat kolase atau mozaik. Nanti ada perbedaan antara kolase dan mozaik ya. Contoh bahan alam: biji-bijian, kulit kerang, daun dan ranting, cangkang telur. Setelah itu di muatan matematika ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian lanjut, yang di Ayo Berlatih ini kalian berlatih mandiri di rumah dan ini tidak perlu difoto, tetapi coba kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian di pembelajaran 2 masih sama di bahasa Indonesia, ada kalimat penolakan yang ditandai dengan kata maaf. Kemudian di muatan PPKN kita belajar contoh penerapan sila pertama dan kedua. Di baliknya halaman 66 ini adalah contoh beberapa gambar yang penerapan sila pertama dan sila kedua serta di Ayo Berlatih. Coba kalian perhatikan tanda centangnya ada di kolom yang mana saja, nanti kalian bisa menuliskan sendiri di pulpena kalian. Kemudian yang sesuai sila kedua juga sama, Bu Fesi sudah menuliskan, kalian tinggal menyalinnya di pulpena kalian masing-masing ya. Di pembelajaran 3 ada muatan bahasa Indonesia masih sama, yaitu kalimat penolakan yang berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan itu harus diucapkan dengan sopan untuk menghindari perselisihan. Kemudian di baliknya masih sama muatan matematikanya, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kalian hitung sendiri di rumah dan nanti tunjukkan kepada orang tua kalian apakah sudah benar atau belum jawaban kalian. Nah, di muatan SPDP ada tentang membuat karya seni dari bahan alam 2 dimensi, yaitu kolase. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Nah, bahan yang ditempelkan ini masih utuh, misalnya bentuk daunnya ini masih utuh, jadi bukan potongan-potongan. Itu nanti yang membedakan dengan mozaik. Kemudian dilanjutkan, baliknya ini adalah sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa yaitu rancangan gambar. Nah, di pembelajaran 4 di sini ada kalimat penolakan masih sama ya. Kemudian di muatan SBDP, nah ini mozaik. Mozaik yaitu dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan. Jadi bedanya sama kolase, kalau kolase itu yang ditempelkan utuh, kalau mozaik itu berupa kepingan atau potongan. Nah, contohnya pecahan kulit telur. Nah, itu kan sudah menjadi kepingan-kepingan ya kulit telurnya. Kemudian biji-bijian, mungkin bijinya bisa dibelah. Kemudian potongan kertas. Nah, ini contohnya dari mozaik. Kemudian yang di halaman 73 ini ada soal cerita. Jadi sebuah cerita yang di dalamnya ada angka-angkanya yang harus dijumlah dan dikurangi. Ini juga kalian kerjakan di rumah dan tunjukkan kepada orang tua kalian ya. Kemudian di pembelajaran 5 ada muatan bahasa Indonesia masih sama tentang kalimat penolakan, dan di muatan PPKN belajar tentang pengamalan sila ketiga. Contohnya sebagai berikut, coba baca bacaan-bacaan yang ada, kalian baca dengan cermat dan teliti. Kemudian di Ayo Berlatih, Bu Festi sudah mencentang. Ini semua adalah contoh penerapan sila ketiga. Kita lanjut di pembelajaran 6. Masih sama di muatan bahasa Indonesia, di sini ada cerita. Coba kalian baca ya dan kalian temukan sendiri adakah kalimat penolakannya. Kemudian di muatan PPKN sila keempat dan sila kelima
Di sini ada contohnya dari sila keempat menghormati pendapat orang lain dan yang sila kelima gotong royong. Padahal tadi itu di sila ketiga juga sama, ada bekerja sama tanpa membedakan suku. Nah, ini juga sama, jadi gotong royong itu bisa masuk ke sila ketiga dan bisa masuk ke sila kelima ya. Nanti jangan sampai bingung. Nah, karena gotong royong ini kan juga mencerminkan sikap hidup rukun, sedangkan hidup rukun masuk ke sila ketiga. Ini contoh-contohnya sudah Bu Fresti centang dan semuanya ini sila keempat, ini juga sila kelima. Ini ada ayo berlatih di matematika, ini sebenarnya sama dengan yang di buku paket. Kalian membuat soal cerita. Nah, kalian nggak perlu menulisnya, kalian bisa menceritakan. Contohnya nih, yang nomor 1, Budi mempunyai kelereng 196 dan ayah memberikan lagi 113. Kemudian kelereng itu diberikan kepada adiknya 225. Berarti kelereng Budi tinggal berapa? Nah, kalian bisa menjumlah secara singkat aja asal kalian sudah tahu cara membuat soal cerita ya. Nah, untuk yang dikumpulkan hari ini yaitu latihan soal subtema 4. Tugas ini kalian foto, kemudian jangan lupa dikirimkan ke WA. Ini sama baliknya ya. Udah, sekian dulu belajar dari Bu Bena subtema 4. Terima kasih.